Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Literasi Sains Perkembangbiakan pada Hewan Pembekalan SPT kelas 6 tahun 2025. Perkembangbiakan pada hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif sama dengan pada tanaman ya. Jadi generatif itu perkembangbiakan secara kawin di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada ovivivir atau bertelur, vivivir beranak, ovovivivir, dan yang ketiga ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Ya, nanti kita kaji bersama. Kemudian yang vegetatif ya adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan pembuahan, yaitu tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya, sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Jadi vegetatif itu ada dengan tunas, ada fragmentasi, ada membelah diri, dan ada spora. Apa itu nanti kita kaji bersama. Ya, sekarang kita bicara tentang ovivivir, yaitu bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak antara bertelur adalah yang pertama tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas itu burung-burung ya, kemudian reptil, hewan hidup di alam, dan ikan. Kemudian kelima, induk mengerami telur hingga menetas. Kemudian yang keenam, telur berada di luar tubuh induknya. Ini ciri-cirinya. Berikut adalah contoh-contoh hewan termasuk hewan ovivivir atau bertelur. Silakan. Vivivir atau hewan yang beranak atau melahirkan. Vivivir merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Biasanya perkembangbiakan ini terjadi kepada jenis hewan mamalia dan hewan menyusui. Ciri-cirinya apa? Sang induk akan menyusui anaknya. Pada umumnya memiliki daun telinga. Banyak terdapat pada hewan mamalia. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut. Induk mengandung anaknya selama beberapa waktu, memiliki kelenjar susu. Manusia juga berkembang biak dengan cara vivivir ini. Berikut adalah contoh hewan vivivir atau yang melahirkan. Ada koala. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ovovivipar ini kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan vivipar dan ovipar. Makanya ovovivipar. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, sedikit mirip dengan ovipar, namun telur tersebut tidak keluar dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Nah, setelah menetas di dalam tubuh induknya, anak kan baru itu baru dilahirkan. Ya, ini aja yang kamu hafalkan, tidak terlalu banyak gitu kan, untuk nanti mempermudah mengerjakan soal. Yang kamu ingat yang ovovivipar saja, mungkin yang enggak terlalu banyak contohnya. Berikut nih ciri-ciri hewan ovovivipar ya, bisa kalian baca. Contoh hewan ovovivipar, nah ini aja yang perlu kamu ingat-ingat nih, yang unik nih ya. Iguana, terus ikan pari, hiu, bunglon, kuda laut, ular boa, salamander, anaconda, ular pucuk,
ikan gupi, dan platypus. Ini aja yang dihafalkan, yang ovovivipar. Yang nggak masuk ovovivipar kan berarti ovivar atau vivipar. Diingat nih ovovivipar ini ada berapa ini? Nah, ini aja. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Vegetatif yang pertama itu dengan tunas. Jadi sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil itu akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Bisa kamu lihat di gambar, ini adalah hidra berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, cara vegetatif adalah fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Contoh fragmentasi adalah pada hewan bintang laut, ini fragmentasi ya, memotong bagian tubuhnya. Kemudian ada cacing pipih atau planaria dan ada cacing pita. Berikutnya adalah membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua inti sel ya. Diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel untuk membentuk individu baru yang lengkap tanpa ada proses pertumbuhan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ada amoeba, protozoa, dan paramecium ya. Oke. Jadi ini inti sel hewan. Kalau yang membelah diri tadi bagian tubuh hewan. Bedanya itu ya, membelah diri dengan fragmentasi. Fragmentasi kan bagian tubuh, kalau membelah diri inti sel hewannya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu yang lain adalah dengan spora. Di sini hewan yang berkembang biak dengan spora adalah golongan sporozoa. Di sini misalnya Plasmodium yang merupakan penyebab malaria. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani. Spor artinya biji dan zoa artinya hewan. Sporozoa adalah hewan berspora yang tidak memiliki alat gerak. Ini contoh ya gambarnya. Untuk memantapkan pengetahuan, kamu bisa membuat ringkasan dengan tabel seperti ini ya. Demikian, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.